Di awal film, terlihat seseorang bernama Kengo Kosaka. Pria introvert yang terlihat sedang serius mengerjakan sesuatu di komputernya. Layaknya seorang hacker handal, ia tak hanya mengerjakan virus berbahaya saja, tetapi juga turut mengenakan atribut yang membuatnya terkesan sangat misterius. Namun siapa sangka, atribut yang dikenakannya itu tidak semata hanya untuk menutupi kepribadiannya yang pemalu, melainkan juga karena adanya suatu penyakit aneh yang dideritanya. Dikisahkan, Kosaka yang kala itu baru berusia 8 tahun harus kehilangan kedua orang tuanya yang meninggoy akibat bundir. Karena alasan itulah, Kosaka yang tadinya adalah anak laki-laki periang dan selalu aktif berubah drastis menjadi pendiam dan sering mengurung diri. Parahnya lagi, momen kelam yang membekas itu juga turut membuat Kosaka menderita germaphobia, suatu penyakit mental yang membuat penderitanya selalu merasa kotor dan jijik dengan lingkungan sekitar. Bahkan penyakit tersebut menjadi semakin parah seiring usianya yang terus bertambah. Penyakit itu juga yang kerap membuat Kosaka muntah hanya karena melihat pemandangan yang dinilainya sangat kotor dan menjijikan. Sama seperti saat dirinya berada di dalam bus, Kosaka yang melihat seorang penumpang tengah menikmati makanannya tiba-tiba saja merasa sangat jijik. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk turun dan muntah saat itu juga. Sialnya, perasaan jijik luar biasa yang didapatnya kini bahkan sampai membuat Kosaka menjadi pingsan. Namun untungnya ia masih bisa selamat setelah dibawa ke sebuah klinik oleh seorang gadis yang tengah melintas di sana. Setelah tersadar, dokter pun memberi penjelasan mengenai kondisi Kosaka sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa Kosaka bisa saja meninggoy apabila terlambat dibawa ke kliniknya. Agaknya sang dokter telah memahami betul penyakit apa yang telah diderita oleh Kosaka. Keesokan harinya, Kosaka yang baru saja selesai mandi tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan seorang pria tak dikenal. Kosaka yang menderita germaphobia jelas merasa sangat risih dan jijik dengan perilaku pria tersebut. Namun anehnya, pria itu malah mendekat ke arah Kosaka dan mengutarakan niat kedatangannya. Dengan nada penuh angkuh, pria tersebut menjelaskan bahwa ia telah mengetahui siapa Kosaka. Bahkan pria itu juga memberikan penawaran kerja bagi Kosaka untuk menjaga anak nakal selama 2 bulan ke depan. Ia pun turut memberikan iming-iming bayaran hingga 500.000 yen untuk pekerjaan tersebut. Meski Kosaka belum memberikan jawabannya, namun pria itu seakan cuek dan memaksa Kosaka untuk menerima pekerjaan tersebut sembari berlalu dari tempat tinggalnya. Bukannya memikirkan tentang kemunculan sosok pria tadi dan tawaran pekerjaan yang diberikannya, pikiran Kosaka malah tertuju pada ruangan tempat tinggalnya yang menjadi sangat kotor akibat kedatangan pria tadi. Ia pun lalu segera membersihkan semua perabotan yang ada di sana. Di hari yang telah ditentukan, Kosaka yang akhirnya menerima pekerjaan itu pun lalu bertemu dengan anak nakal yang dimaksud. Dan ternyata itu adalah gadis yang sempat menolongnya tempo hari. Anehnya, gadis yang diketahui bernama Hijiri Sanagi itu malah langsung meminta separuh uang dari bayaran yang seharusnya didapatkan Kosaka untuk pekerjaannya kali ini. Kosaka yang pada dasarnya adalah pria introvert dan terlalu mudah untuk diintimidasi, malah memberikan uang pribadinya pada Hijiri alih-alih belum mendapatkan bayaran sama sekali dari pria yang menawarinya kerja kemarin. Namun masalah ternyata tidak hanya datang dalam bentuk pemerasan saja. Gadis nakal itu bahkan memaksa masuk ke dalam tempat tinggal Kosaka dengan begitu santuinya. Alhasil, ia pun dibuat lemas menahan jijik karena kedatangan orang baru yang dinilainya sangatlah kotor. Seolah tak kuat menahan rasa ingin muntahnya, Kosaka malah tak sengaja mendorong Hijiri hingga kemudian gadis itu pun berlalu pergi dari tempat tersebut. Seperti biasanya, Kosaka yang merasa sudah sangat kotor karena bersentuhan dengan orang lain langsung membersihkan badannya dengan mandi hingga 2 kali. Termasuk membersihkan sisi tempat tinggalnya yang sempat disentuh oleh Hijiri sebelumnya. Di hari berikutnya, Hijiri yang belum menerima seluruh pembayaran dari Kosaka lalu kembali mendatangi tempat tinggal pria itu.
Namun kali ini Hijiri nampak lebih agresif dari sebelumnya. Ia bahkan sampai melempar sepatunya dan melompat-lompat di kasur milik Kosaka. Mendapati aksi nekat gadis itu, Kosaka yang tak bisa menahan lagi rasa jijiknya seketika terjatuh, muntah, dan pingsan begitu saja. Saat tersadar, Kosaka mendapati dirinya sudah tidak mengenakan pakaian lagi, termasuk kondisi lantai tempat tinggalnya yang ternyata telah dibersihkan oleh Hijiri. Seakan menemukan adanya sisi baik dalam diri gadis itu, Kosaka akhirnya mulai menjalin komunikasi yang lebih hangat dengan Hijiri. Bahkan Kosaka tak ragu lagi untuk mengungkapkan penyakit germafobia yang dideritanya. Mendengar cerita tersebut, Hijiri yang nampak tak tertarik lalu meninggalkan tempat itu begitu saja. Anehnya, Hijiri yang terkesan buru-buru meninggalkan tempat itu ternyata hanya sekedar keluar lalu menyandarkan tubuhnya di depan pintu. Entah apa yang sedang dirasakan oleh gadis itu. Namun yang pasti, Hijiri saat ini terlihat seperti sedang sangat panik dan kelelahan. Bahkan hidungnya pun sampai mengeluarkan sirup kurnia. Keesokan harinya, pertemuan kembali dilakukan oleh Kosaka dan Hijiri. Namun kali ini mereka memilih untuk bertemu di sebuah rumah makan. Dari sinilah hubungan keduanya menjadi lebih akrab dari sebelumnya. Bahkan gadis itu akhirnya mengungkapkan jika pria yang sempat memberikan pekerjaan pada Kosaka bukanlah sosok yang istimewa bagi Hijiri. Ia mengaku cukup mengenalnya tetapi tidak memiliki hubungan dekat dengan pria yang diketahui bernama Izumi itu. Setelah cukup lama berbincang satu sama lain, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan pulang, Hijiri yang saat itu sedang berjalan sendirian tiba-tiba dihampiri oleh kawanan jambret yang merampas tas dan handphone miliknya. Anehnya, reaksi panik dan ketakutan berlebih nampak begitu jelas dialami oleh gadis itu. Seolah mengisyaratkan adanya sesuatu yang tak beres dalam dirinya. Menyadari ponsel miliknya tidak direbut oleh kawanan jambret tadi, Hijiri pun lalu memutuskan untuk menghubungi Kosaka dan memintanya untuk segera datang. Sementara itu Kosaka yang ikut panik dengan kondisi Hijiri akhirnya nekat keluar rumah dan segera mendatangi gadis itu. Dalam pertemuan mereka, terungkaplah bahwa ternyata Hijiri merupakan penderita skopofobia. Penyakit mental yang membuat penderitanya merasa sangat ketakutan ketika melihat tatapan mata dari orang lain atau objek tertentu. Karena alasan itu juga, maka Hijiri selalu mengenakan headphone di telinganya. Hal itu semata dilakukan agar ia bisa mengalihkan perhatiannya pada musik dan tidak terlalu banyak melihat orang-orang di sekitarnya. Di hari berikutnya, Kosaka yang tak tega dengan kondisi Hijiri lalu memberikan headphone miliknya pada gadis itu. Nah, dari sinilah hubungan mereka berdua menjadi lebih dekat. Bahkan gadis itu juga mulai menyadari jika skopofobia yang dideritanya kian hari mulai mereda setiap kali ia bertemu dengan Kosaka. Keduanya pun lalu sepakat untuk mulai mencoba banyak hal baru bersama-sama. Setidaknya untuk melakukan berbagai aktivitas yang umum dilakukan oleh orang lain. Di malam harinya, Hijiri yang rutin melakukan kontrol terhadap penyakitnya itu kini mendatangi klinik yang juga sempat dikunjungi oleh Kosaka tempo lalu. Dan terungkaplah bahwa Izumi ternyata adalah asisten dokter yang menangani Hijiri. Sedangkan dokter senior yang ada di klinik tersebut adalah kakek Hijiri yang sekaligus juga pemilik dari tempat itu. Dalam sesi kontrol, Hijiri mengungkapkan tentang kondisinya yang merasa kian membaik dari sebelumnya sejak melakukan banyak hal dengan Kosaka. Hal itu juga yang nampaknya dari awal telah direncanakan oleh Izumi, di mana ia tiba-tiba muncul dalam kehidupan Kosaka dan memberinya pekerjaan untuk merawat anak nakal, yaitu Hijiri itu sendiri. Namun ternyata tidak semua hal baik yang diutarakan Izumi pada Hijiri adalah benar. Sebab dari hasil scan yang dilakukan sang kakek, terlihat jelas bagaimana kondisi otak gadis itu dengan sangat memprihatinkan, di mana terdapat virus cacing yang kini malah tumbuh semakin banyak dan bisa saja mengancam keselamatan Hijiri.
Sama halnya dengan Kosaka yang ternyata memiliki penyakit yang sama dengan gadis itu. Hanya saja dampak yang ditimbulkan pada masing-masing mereka sangatlah berbeda. Hijiri mengalami skopofobia, sedangkan Kosaka mengalami germafobia. Meski dilanda kekhawatiran pada nasib cucunya, namun sang kakek tak luput untuk mengingatkan Izumi agar tetap mengawasi hubungan Hijiri dengan Kosaka. Karena bagaimanapun juga, kedekatan keduanya dari awal memang ditujukan hanya sebagai terapi semata. Di hari yang berbeda, Kosaka dan Hijiri akhirnya memulai aktivitas mereka seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Mulai dari menaiki bus bersama, makan di kafe, hingga bercengkrama di tempat tinggal Kosaka. Dalam obrolan santai itu, Kosaka akhirnya mengungkapkan bahwa saat ini dirinya tengah merancang suatu virus yang akan diaktifkan pada tanggal 24 Desember tepat pukul 7 malam. Tujuan dari dibuatnya virus itu adalah agar setiap pasangan yang kedapatan berencana untuk kencan di malam tersebut menjadi gagal. Karena nantinya ponsel mereka tidak akan bisa digunakan untuk saling berkomunikasi setelah terinfeksi oleh virus buatan Kosaka. Mendengar tentang virus tersebut, Hijiri yang lebih tertarik untuk tetap bersama Kosaka malah lebih memilih untuk ketemuan di pohon Natal di pusat kota, tepat ketika malam Natal tiba. Menariknya, teknik terapi yang dilakukan sang kakek dengan mendekatkan kedua pengidap virus cacing itu ternyata mulai memberikan hasil yang positif. Hijiri sekarang sudah tidak terlalu takut lagi untuk bertatapan dengan orang lain. Sama halnya dengan Kosaka yang bahkan mulai melepas topi dan maskernya ketika berjalan di luaran sana. Di suatu malam, Hijiri yang saat itu baru pulang ke rumahnya lalu mendapat penjelasan dari sang kakek mengenai penyakitnya. Pria tua yang berprofesi sebagai dokter itu mengatakan bahwa saat ini cacing yang menjadi parasit di kepala Hijiri sudah semakin parah. Hal itu juga yang mulai mengendalikan perilaku Hijiri saat ini. Sang kakek juga mengungkapkan bahwa dulu ibu Hijiri pun mengalami penyakit yang sama. Namun penolakan untuk menjalani operasi dan rangkaian pengobatan malah justru membuat kondisinya kian memburuk. Hingga pada akhirnya dia pun memutuskan untuk bundir. Alasan itulah yang agaknya telah membuat sang kakek menyarankan Hijiri untuk segera mengobati penyakitnya. Karena bagaimanapun juga ia tak ingin kehilangan cucu kesayangannya itu. Hal yang sama juga diutarakan oleh Izumi pada Kosaka. Ia bahkan turut mengungkapkan bahwa parasit yang sama telah ada di kepala Kosaka. Adapun alasan ia dan sang kakek mempertemukan Kosaka dan Hijiri semata adalah agar merangsang cacing parasit yang ada di kepala mereka bisa tumbuh dengan lebih cepat. Karena dengan cara tersebut, ukuran cacing akan membesar dan memudahkan tim medis untuk mengangkatnya dari kepala si penderita. Izumi juga turut menyarankan pada Kosaka agar mau menjalani prosedur pengobatan yang sama seperti yang akan dilalui oleh Hijiri. Operasi pun akhirnya dilakukan. Dan kini baik Kosaka maupun Hijiri tengah sama-sama menjalankan pengobatannya. Menariknya, penyakit mental yang selama ini telah sangat mengganggu pikiran keduanya ternyata hilang begitu saja. Namun sayangnya keduanya harus kehilangan rasa cinta di antara mereka. Karena pada dasarnya kedekatan yang terjalin selama ini memang dirancang hanya untuk merangsang pertumbuhan cacing parasit saja. Sejak saat itulah Kosaka mulai bisa menjalani kehidupan normal seperti orang-orang pada umumnya. Ia bahkan kini telah bekerja untuk sebuah perusahaan dan kerap disanjung atas prestasi kinerjanya. Namun ternyata hal itu tidak serta-merta membuat Kosaka merasa bahagia. Ia seperti telah kehilangan bagian dari dalam dirinya. Bukan karena tidak adanya fobia lagi, tetapi karena ia merasa telah kehilangan Hijiri yang selama ini sempat bersamanya. Hal yang sama juga nampaknya dirasakan oleh Hijiri. Ia bahkan dikabarkan sempat kabur setelah mulai bersekolah. Dan sampai sekarang masih belum diketahui keberadaannya. Sementara itu di sisi lain, Izumi yang terus memantau perkembangan parasit yang ada pada sampel Kosaka dan Hijiri malah mendapati fakta yang sangat mengejutkan. Karena ternyata dalam jaringan tersebut juga muncul telur dari cacing yang telah diangkat sebelumnya. Dari sini juga terungkap
bahwa ternyata Izumi merupakan ayah dari Hijiri, sosok pria yang sempat menjadi eksperimen untuk mendekati mendiang ibu Hijiri. Namun tidak seperti Kosaka dan Hijiri, Izumi justru menjalin hubungan yang lebih jauh dengan wanita itu. Hingga akhirnya terlahirlah anak perempuan mereka, yaitu Hijiri. Namun sampai saat ini, baik ibu Hijiri maupun Izuma sama-sama memilih untuk tidak melakukan operasi seperti Kosaka dan Hijiri. Atau dengan kata lain, masih ada cacing parasit di kepala Izumi sampai saat ini. Karena alasan itulah, Izumi sempat menyimpulkan bahwa melakukan operasi pengangkatan cacing parasit sesungguhnya bukanlah satu-satunya cara yang terbaik. Karena menurutnya, membiarkan cacing itu tetap hidup dan membebaskan si penderita untuk memiliki perasaan cinta dengan pasangannya adalah cara terbaik dalam mengatasi masalah mental pada setiap penderitanya. Singkat cerita, hari yang telah dinantikan pun tiba. Dan kini Kosaka telah bersiap menantikan efek yang ditimbulkan dari program virus yang dibuatnya. Namun, siapa sangka, virus yang dibuat Kosaka ternyata malah mengalami error dan tidak memberikan efek apapun kepada targetnya. Di saat itu juga muncullah Hijiri yang seketika membuat perasaan Kosaka menjadi sangat bahagia. Dari sinilah mereka akhirnya menyadari bahwa tindakan operasi yang sempat mereka lalui tidak akan menggoyahkan perasaan masing-masing di antara keduanya. Seperti halnya program virus buatan Kosaka yang bahkan tak sedikit pun mengacaukan aktivitas dari setiap pasangan yang kencan di malam Natal itu. Keduanya pun berpelukan seraya melepas kerinduan besar yang selama ini mereka pendam. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Parasite in Love. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa share videonya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.